Halo, selamat datang di channel Api Air Kehidupan. Shalom semuanya. Channel ini membahas khusus semua hal yang positif dalam hidup. Ada banyak hal positif yang bisa kita sharingkan satu sama lain. Dunia sekitar kita banyak berita-berita yang negatif, sehingga kita melihat kejahatan di sana sini. Seolah-olah pekerjaan iblis, setan itu yang diminati. Tapi ternyata di sorga nanti, hal-hal positif itu sangat indah. Nah, mari kita biasakan diri kita menikmati hal-hal yang positif dan membangun. Kali ini di channel ini, saya mau membagikan tentang kuasa doa. Ada banyak terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi karena kuasa doa. Dan saya akan mengumpulkan dari berbagai sumber. Baiklah, kali ini adalah kesaksian dari seorang, sebenarnya dia adalah hamba Tuhan bernama Dad Seeds, ya. Suatu hari dia menghadapi seseorang yang dalam keadaan koma dengan tracheostomi di dalam tenggorokannya. Dia harus menggunakan selang makanan yang dipasang di perutnya. Keadaan ini telah ia jalani selama 1,5 tahun. Nah, saat Dasid melihatnya pertama kali, kesan yang ia dapatkan adalah seperti mengharapkan hanya akan mendapat resep, namun ternyata harus menjalani operasi otak. Saudara perempuannya memintanya untuk mengunjungi wanita muda itu. Dia tidak menceritakan keadaannya selengkapnya pada Dasid, karena ia takut Dasid tidak mau datang. Para dokter mengatakan bahwa wanita itu tidak mempunyai harapan hidup lagi, apalagi keluar dari keadaan komanya. Bahkan jika ia dapat siuman kembali, ia hanya akan menderita cacat mental karena tingkat kerusakan otaknya yang sudah parah. Itulah keyakinan para dokter yang merawatnya. Pernahkah Anda berdiri di samping seseorang dengan keadaan yang serupa itu dan meminta Allah untuk menyatakan mukjizatnya? Berdiri di samping kematian dan meminta kehidupan merupakan suatu hal yang menakutkan. Akan tetapi hal itu juga dapat mengajarkan banyak hal kepada kita tentang kehidupan, tentang kematian, tentang diri kita, dan tentang Allah kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ternyata setelah didoakan, didoakan dengan begitu banyak menangis, dengan tekun mendoakannya. Dia setiap hari mencurahkan 3-4 jam setiap minggunya, selama setahun untuk berdoa bagi wanita itu. Namun hasilnya ternyata benar-benar di luar dugaan. Allah memulihkan wanita itu dan menyembuhkan otaknya. Tepatnya lapisan luar otaknya yang dikatakan oleh para dokter telah hancur secara total oleh karena virus ganas. Dokter itu juga mengatakan setiap bagian dari otak wanita itu telah terserang infeksi yang parah dan tidak ada harapan, dan telah mengalami koma. Namun akhirnya keajaiban medis terjadi sampai masuk dalam berita di Dayton Daily News. Seorang wanita bangun hidup dan sehat setelah 2 tahun menjalani koma. Begitu tulis judul beritanya. Dan mereka mengakui bahwa itu hanya terjadi karena mukjizat Tuhan. Kejadian yang menggemparkan itu terjadi pada Sabtu pagi ketika wanita itu sedang sendirian. Pada awal minggu itu, dia telah dipindahkan dari sebuah rumah perawatan ke sebuah rumah sakit untuk menjalani pengobatan infeksi yang dideritanya. Setelah mengalami beberapa tes, dokter mengambil kesimpulan bahwa kondisinya telah menjadi semakin buruk sehingga mereka memberitahu keluarganya tidak lama lagi akan meninggal. Nah, saat saudara perempuan wanita itu memberikan informasi itu kepada Dad Seeds, ia segera ke rumah sakit karena ia tahu orang yang koma umumnya masih dapat mendengar dan mengerti segala sesuatu yang terjadi padanya. Ia berbicara banyak kepada
wanita itu. Akan tetapi hasilnya kita mengetahui ia tidak dapat mendengar suaranya karena kerusakan otak yang dideritanya. Namun pada hari Rabu sore itu, Datsit terus bicara pada wanita itu seperti biasanya. Dan akhirnya dia berseru kepada Allah berkali-kali selama 1 tahun. Sampai dia bertanya pada Allah, benarkah engkau mengutus aku untuk melayani wanita ini? Untuk apa ya Tuhan? Dan Tuhan meneguhkan dengan menjawab, akulah yang mengutus engkau, jangan menyerah. Nah, dia ingat muncul sebuah firman di Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pada akhirnya, ketekunannya Datsit membuahkan hasil. Ketika 3 hari setelah hari Rabu itu di rumah sakit, wanita itu bangun dengan pemulihan total pada otaknya. Berita mujizat itu cepat tersebar ke negara-negara lain. Bahkan rumah perawatan yang merawatnya menerima banyak pertanyaan dari Eropa untuk mengetahui tentang proses kesembuhan yang ajaib. Setiap jam dan setiap tetes air mata yang dikeluarkan telah membuahkan hasil sangat indah. Ketika melihat wanita itu bangun dan berseru, Praise the Lord, puji Tuhan. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari usaha keras selama 1 tahun itu? Banyak, bahkan banyak sekali. Datsit mengakui bahwa ia belajar bahwa tidak seorang pun yang dilahirkan sebagai pahlawan doa. Akan tetapi semua mengalami proses dan disempurnakan melalui masalah kehidupan yang mereka alami. Dan itulah suatu kesaksian bahwa Allah masih ada, Allah masih bekerja dan mendengarkan doa. Mungkin jawabannya tidak instan, dan untuk kasus ini Datsit harus berjuang selama 1 tahun mendoakan wanita yang koma itu dengan kerusakan. Tidak ada harapan lagi hidup. Namun Allah memulihkan. Coba secara logika, secara logis. Atau Anda bertanya kepada para dokter, mungkinkah hal itu terjadi? Tidak akan mungkin sama sekali tanpa mukjizat Tuhan. Ini buktinya Tuhan kita mendengar doa dan mukjizat masih ada. Terus berharap, terus percaya. Apapun masalah Anda saat ini, masalah kita yang kita alami, berdoalah. Ada seorang pribadi yang mengasihi kita, yang mendengarkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tiada yang sepertimu di hidupku, Bapakku datang dengan